Dua mantan gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama, menduduki posisi teratas hasil survei Litbang Kompas soal nama yang pasti dipilih pada Pilkada Jakarta. Sejauh ini, PKS yang telah mendeklarasikan Anies Sohibul Iman untuk maju di Jakarta. Sementara, meskipun PKB Jakarta terlebih dahulu mengumumkan untuk menjagokan Anies, namun Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bilang masih menimbang soal posisi wakil. DKI kan mintanya Anies, ya tentu kita akan pertimbangkan lebih banyak, tapi kita masih akan cek soal wakil. Dan sampai hari ini kita lagi memantapkan siapa pasangan Anies. Sebelumnya, PKS menyebut komunikasi politik terus dilakukan terutama antara PKS dan PKB. Ada pula PDIP yang memasukkan nama Anies ke dalam radar, namun PDIP hingga kini masih menimbang nama-nama kader. Yang menarik, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera lewat akun X-nya mengajak PDIP bekerja sama. Untuk DKI Jakarta akan lebih menarik kalau PKS dengan PDI Perjuangan bersama. Itu luar biasa. Kedua partai punya kekuatan di Jakarta. Salah satu kader PDIP yang menunggu sikap partai adalah mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok menyatakan jauh lebih siap jika diberikan kesempatan lagi untuk menjadi Gubernur Jakarta. Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan saya bilang. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan optimalisasi biaya di Pertamina. Pertimbangan DPP akan masang saya atau tidak. Karena kemarin pembicaraannya mereka lebih suka saya itu bantu semua kepala daerah cari solusi. Di Pilkada Jakarta tak ada yang punya golden ticket. Meskipun PKS punya 18 kursi di DPRD Jakarta, begitu pula PDIP dengan 15 kursi, namun syarat mengusung pasangan Pilgub Jakarta adalah 22 kursi. Pengamat politik menilai, jika Anies dapat kesempatan kedua berlaga di Jakarta dengan elektabilitas tertinggi sejauh ini, bukan tidak mungkin kekuatan politik di belakangnya bisa jadi penantang tangguh tak hanya di Pilkada, tapi di Pilpres 2029. Kalau misal kemudian juga sama, Anies Baswedan mendapatkan kesempatan kedua di Jakarta, maka ini akan menjadi potential challenger. Sekaligus juga dalam konteks politik, potential threat, ancaman politik yang barangkali bisa mengkonsolidasikan kekuatan untuk menjadi penantang yang tangguh dalam pemilu dan juga Pilpres di 2029 yang akan datang. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2024, sebanyak 39% responden pasti akan memilih Anies jika dicalonkan jadi gubernur Jakarta. Di urutan kedua, Ahok dengan keterpilihan 34,5%. Namun keduanya hanya bisa maju jika jumlah kursi parpol pengusung mencukupi. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam survei Litbang Kompas, elektabilitas Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama masih ada di posisi 2 teratas di Jakarta. Nama Anies dijagokan PKS dan dilirik PDI Perjuangan, sementara nama Ahok masih ditimbang oleh PDIP. Di satu sisi, Koalisi Indonesia Maju, Gerindra sempat mendorong nama Ridwan Kamil, sedang sejumlah anggota koalisi seperti Golkar dan juga PAN ini menyodorkan nama Kaesang untuk Jakarta dengan survei terbaru. Siapakah sosok yang bakal jadi pilihan partai politik? Apa pertimbangan utama yang bakal diambil untuk mengusung calon gubernur di Jakarta? Kita akan bahas, saudara. Sudah bersama kami sore hari ini politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, kemudian politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore Bang Riza, Bang Ciko, Mas Adi. Selamat sore. Waalaikumsalam semua. Baik, Mas Adi, ini sedikit membaca soal survei Litbang Kompas teranyar terbaru. Elektabilitas Kaesang terbilang masih rendah ya, 1%. Tapi mengapa Anda melihat ini di partai di Kim ini masih membahas, masih mendorong nama Kaesang untuk maju di Pilkada Jakarta ini? Apa alasannya menurut Anda? Ya, saya kira 2 hal. Pertama, munculnya nama Kaesang ini kan tentu tidak terlepas dari posisinya sebagai Ketua Umum PSI yang belakangan begitu agresif melakukan safari politik ke sejumlah partai. Tapi yang kedua, variabel pentingnya adalah karena tentu posisinya sebagai anak presiden. Jadi variabel ini yang sebenarnya mempertebal kenapa partai-partai di Kim itu 1-2 partai perlahan sudah menyebut Kaesang sebagai sosok yang
dinilai cukup potensial untuk maju dalam Pilgub di Jakarta. Padahal kalau mau jujur sebenarnya Ibrahim, saya dulu sebenarnya cukup berharap kalau partai-partai di Kim itu sebenarnya melakukan beauty contest, tentu dengan cara memunculkan kader-kader partai yang ada di dalamnya. Misalnya Gerindra itu memunculkan siapa kira-kira jagoan yang akan diusung. Dulu kan sempat muncul nama misalnya Rahayu Saraswati, kemudian Budi Juandono, dan bahkan Bang Riza Patria yang menurut saya cukup layak untuk disebutkan sebenarnya oleh Gerindra sebagai salah satu nominator, mengingat beliau ini adalah mantan wakil gubernur di Jakarta yang saya kira punya penetrasi dan pengalaman cukup panjang. Oke. Golkar ada 3 nama kan, ada Ridwan Kamil, di situ juga ada siapa namanya Zaki Iskandar, ada juga nama Erwin Aksa dan seterusnya. PAN memunculkan nama Gita Anjani dan Eko Patrio, PSI memunculkan nama Kaisang. Artinya apa? Partai ini kan adalah partai yang sebenarnya ingin solid. Tentu jangan hanya mengunci kepada 1 atau 2 nama. Mestinya bagi saya partai-partai di dalamnya ini meminta kepada kader terbaiknya untuk melakukan kerja-kerja politik. Baru at the end of the day-nya di tanggal 27 Agustus, baru kemudian diputuskan kira-kira siapa yang kemudian paling rasional untuk Oke, mendapatkan baik. tiket. Nah, belakangan ini kan seakan-akan dikunci bahwa soal Jakarta itu RK, padahal RK menolak. Muncul nama Kaisang yang menurut saya ini kejutan, karena elektabilitasnya dalam potret survei Litbang Kompas ini tentu cukup mengejutkan, hanya 1,0% ya, mengingat deklarasi pembicaraan publik sudah mulai begitu banyak influencer di mana-mana. Oke, Suaranya tidak pernah signifikan, bahkan masih kalah di bawah Erick Thohir dan nama-nama lain. baik. Justru menurut saya agak aneh itu ketika nama Kaisang kuat di Jawa Tengah. Kampanyenya di Jakarta tapi kuatnya di Jawa Tengah. Ini yang menurut saya memang terjadi anomali. Oleh karena itu tentu Kim harus berpikir keras bagaimana memunculkan tokoh yang relatif kompetitif, terutama untuk menyaingi nama besar seperti Anies Baswedan ataupun Ahok yang dalam survei itu cukup Oke. menurut cukup signifikan Oke, perolehan. kita tanyakan ke Kim ya. Ada Bang Riza nih. Bang Riza, bagaimana berkaca pada survei terbaru Litbang Kompas? Seperti apa sih saat ini pembahasan di Kim? Apakah partai-partai lain masih mencoba untuk mendorong Kaisang untuk maju di Jakarta? Atau bagaimana pembahasannya sejauh ini, Bang Riza? Ya, sampai hari ini partai-partai kan masih mengusulkan sesuai dengan harapan partai masing-masing ya. Belum dibahas secara rinci, apalagi detail di Kim itu sendiri. Ya. Umpamanya Partai Golkar sendiri kan awalnya memberikan surat tugas kepada Ridwan Kamil untuk Jakarta dan Jawa Barat. Untuk DKI ada Zaki Iskandar, belakangan ada Erwin Aksa. Kemarin lusa malah ada nama baru Yusuf Hamka. Iya. Ya. Kemudian ingin dipasangkan dengan Mas Kaisang. Kemudian Gerindra sendiri sebelumnya pernah mengusulkan Budi Juandono, Sarah, Mbak Rani, dan saya sendiri Ariza Patria. Kemudian belakangan Gerindra Pak Dasko menyampaikan akan mengusulkan Ridwan Kamil. Iya. Karena dianggap mantan gubernur Jawa Barat yang dekat dengan Jakarta dengan berbagai prestasi dan elektabilitasnya. Kemudian PAN juga mengusulkan 2 nama, ada nama Eko Patrio dan Zita Anjani. Oke. Kemudian juga ada dari Demokrat dan lain-lain. Jadi sampai hari ini kami masih di Kim itu masih bergulir, masih melihat situasi dan kondisi ke depan ya. Ini hari-hari sangat dinamis bergerak. Kita juga masih menunggu sejauh mana kesediaan RK untuk Jakarta dan juga Golkar ikhlasannya melepas RK di Jakarta. Karena kita tahu RK memang lebih pasti menang ya di Jawa Barat. Daripada Jakarta itu mungkin harapan dari Partai Golkar. Partai Gerindra sendiri melihat RK punya peluang dan kesempatan yang baik untuk maju di Jakarta dan bisa menang melawan siapapun yang ada di Jakarta. Oke. Tapi sekali lagi kami Partai Gerindra sekalipun sampai hari ini kami terus mengusung dan mengusulkan Ridwan Kamil, sepenuhnya nanti kita akan serahkan pada Partai Golkar, pada Ridwan Kamil sendiri dan partai-partai pimpin Baik. koalisi Indonesia Maju untuk memutuskan siapa nanti yang akan diusung bersama. Baik. Bang Ciko, dari PDI Perjuangan ini bagaimana? Nama Anies, survei elektabilitas di Litbang Kompas teratas. Ahok, disusul oleh Ahok. Mengapa sampai saat ini belum bulat memutuskan untuk mendukung siapa atau berkoalisi dengan siapa untuk Pilkada Jakarta ini? Apa sih yang jadi pertimbangannya?
Bang Ciko? Sebenarnya kan hasil survei Litbang Kompas ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Saya yakin juga Bung Riza Patria juga di Gerindra juga sering menggelar survei terkait pilkada, khususnya Jakarta. Dan memang urutannya ya segitu-segitu aja, Anies, Ahok, kemudian RK. Gitu. Yang bersaing ketat sesungguhnya ya Pak Anies dan Pak Ahok. Gitu. RK juga berada di 3 besar, tapi selalu agak di bawah. Dan kalau kita lihat hasil survei Litbang Kompas, bahkan ada yang mengejutkan sedikit lah, Ibu Sri Mulyani cukup tinggi ternyata di situ. Nah, di internal PDI Perjuangan ya kita memang sedang masih serius mengerucutkan satu nama dari internal kami untuk kami calonkan. Kenapa kita tetap berpikir akan mengusung calon gubernur ataupun calon wakil gubernur, terutama karena eksistensi kami di DKI Jakarta dan amanat yang begitu besar rakyat DKI berikan kepada kami selama ini, tentunya kami terjemahkan sebagai salah satunya adalah rakyat juga menginginkan calon gubernur atau calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan. Nah, ini kami merasa pantas, kami pernah memimpin di Jakarta dan juga sukses melalui Pak Jokowi, melalui Pak Ahok. Dan kalau itu menjadi ukuran, tentunya kami merasa program-program yang tertunda atau belum diselesaikan oleh beliau-beliau, kami siap untuk melanjutkannya. Dan kami yakin ini adalah yang terbaik untuk rakyat. Tetapi kembali lagi, nanti tentunya sebagai partai yang tidak bisa mencalonkan sendiri seperti partai-partai lain di DKI Jakarta, kami sampai hari ini masih terus menjalin komunikasi tanpa terkecuali dengan semua partai politik. Baik itu di panggung depan maupun di panggung belakang. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kemungkinan berpasangan dengan Anies misalnya, ya tentu saja mungkin. Tapi kembali lagi, calon wakil gubernurnya harus dari PDI Perjuangan. Tapi ini Ahok tinggi loh, Bang Ciko. Apakah ini masuk prioritas dalam pertimbangan nanti PDI Perjuangan? Pastinya. Hasil survei kan juga menjadi salah satu variabel dari yang kita pertimbangkan. Tapi kan ada variabel-variabel lain yang harus dipertimbangkan. Tingkat penerimaan partai politik yang akan kita ajak kerjasama atau bekerja sama dengan kita berkoalisi untuk mengusung siapa. Nah itu juga harus kita pertimbangkan. Kembali lagi juga bagaimana resistensi dari masyarakat. Apakah tinggi itu kan kalau kita bicara tinggi tadi hasil survei itu belum ada yang melampaui 50%. Kalau belum ada yang melampaui 50%, artinya semua itu masih beatable, semua itu masih bisa dikalahkan. Tergantung bagaimana memilih siapa yang menjadi wakil, siapa juga partai-partai yang mendukung gitu. Nah, tapi kalau PDI Perjuangan misalnya dengan Partai Keadilan Sejahtera ini juga menarik karena yang disampaikan Bung Mardhani itu juga nggak salah. Kita punya pendukung-pendukung yang setia, pendukung-pendukung yang fanatik dan juga mesin politik yang telah teruji di DKI Jakarta. Jadi semuanya masih cair. Bahkan dengan partainya Bung Riza juga tentunya akan ada komunikasi-komunikasi lanjutan karena di berbagai daerah bukan hanya di Jakarta kita banyak bekerja sama. Oke, Bang Riza, ini banyak pertanyaan. Kendati tadi Anda singgung, masing-masing partai di KIM ini mengajukan nama. Tapi kenapa sih nama Kaesang ini yang tampaknya paling banyak untuk didorong PAN, Golkar terakhir ini. Padahal kalau misalkan berkaca di elektabilitas nih belum terlampau tinggi nih, 1% dari Kompas. Bagaimana Anda dari Gerindra melihat ini, Bang Riza? Ya enggak apa-apa, itu kan hak dari semua partai yang tergabung dalam KIM untuk mengusulkan siapapun ya. Umpamanya Golkar yang menyampaikan Pak Yusuf Hamka bersama Kaesang, di PAN sendiri mengusulkan umpamanya Kaesang dengan Zita Anzani. Saya kira biasa saja, itu wajar dan boleh begitu dan baik begitu. Gerindra sendiri mengusulkan umpamanya masih Ridwan Kamil, belum mengusulkan siapa wakilnya, masih menunggu nanti perkembangan yang sangat dinamis. Jakarta itu mungkin termasuk provinsi yang terakhir mungkin diputuskan ya. Tidak hanya oleh Partai Gerindra, Partai KIM. Saya kira teman-teman lain termasuk PDIP juga masih melihat ya. PKB, Nasdem, semua partai termasuk PKS sendiri, saya kira masih belum pasti ya. Semua masih mungkin berubah. Jadi sekali lagi untuk Jakarta karena ini epicentrum, Jakarta sekalipun sudah tidak lagi menjadi ibu kota, penting bagi partai politik dan Jakarta itu kan tempatnya ya para pimpinan, pemerintahan dan sebagainya dan para tokoh di sini dan daerah yang sangat. Bang Riza, tapi mungkin nggak sih kalau misalkan dengan kondisi elektoral seperti saat ini dari Gerindra dengan KIM bisa sepakat untuk mengusung Kaesang di Jakarta, mungkin tidak nanti? Ya di politik ini tidak ada yang mungkin, semuanya sangat mungkin ya. Sekalipun elektabilitas atau surveinya masih 1% itu tidak ada masalah ya. Sekalipun tadi sampaikan Mas Adi betul, Mas Kaesang itu ternyata
di Jakarta 1%, kampanye di Jakarta, tapi suaranya menang di Jateng. Ya memang beda ya karakteristik pemilih di Jateng dengan karakteristik pemilih di Jakarta. Jadi sekali lagi nanti tentu Mas Kaisang dengan PSI dan partai-partai akan memutuskan Mas Kaisang maju nggak? Nah, informasinya akan maju. Nah pertanyaan maju di mana? Apa di Jateng atau di Jakarta atau apa daerah lain? Nanti kita serahkan ya pada Mas Kaisang sendiri dengan partai PSI. Dan tim sendiri nanti akan melihat siapa yang terbaik dari calon-calon yang ada, apakah tetap Ridwan Kamil seperti yang diusulkan Gerindra, atau Mas Kaisang seperti usulan Golkar, atau siapa, nanti kita lihat nanti dalam perjalanannya. Ini nanti penentunya siapa? Apakah nama Anies juga masuk dalam pertimbangan nanti, Bang Riza? Yang bisa menentukan di Kim, siapa nih yang akan maju nanti? Yang menentukan di Kim tentu pimpinan partai di Kim ya. Di Gerindra ada Pak Prabowo tentu, dengan ada Pak Muzani, Pak Dasko, dan lain-lain. Di Golkar ada Pak Erlangga, ada Pak Doli, dan lain sebagainya. Saya kira di PAN juga demikian, ada Bang Zul, PSI, Mas Kaisang. Kalau masukan dari Jokowi itu bisa jadi masuknya pertimbangan untuk di Kim, untuk pilkada ini? Ya Pak Jokowi bukan pimpinan partai ya, tapi tentu partai-partai di Kim biasa dalam silaturahmi kan boleh saja minta pendapat ya. Sekalipun Pak Jokowi menyampaikan di banyak kesempatan tidak ingin ikut campur, apalagi intervensi, itu kewenangan hak daripada pimpinan partai politik. Pak Jokowi menyampaikan bahwa beliau bukan ketua umum, bukan pimpinan partai, menyerahkan sepenuhnya pada pimpinan partai. Saya kira itu yang baik, betul sampaikan Pak Jokowi. Ini keputusan akan diambil oleh pimpinan partai di Kim itu sendiri. Siapapun nanti yang diusulkan, apakah Ridwan Kamil seperti usulan Gerindra atau yang lainnya, nanti pada waktunya partai-partai koalisi akan memutuskan yang terbaik. Kita tunggu saja. Ini masih ada 40 hari sampai dengan batas pengusulan di KPU. Baik, Mas Adi, dengan kondisi yang terjadi dinamika saat ini, parpol mana yang paling berpotensi mengusung Anies Baswedan atau Ahok di Jakarta nanti? Dan ini soal Kaisang, ketika elektoral di 1%, apa yang bisa menjadi daya tawar, daya jual Kaisang untuk di Jakarta ini, Mas Adi? Kalau melihat konfigurasinya, sepertinya memang di Jakarta ini akan mengerucut pada 3 poros kekuatan politik besar ya. Pertama tentu dari kubu Kim, entah Ridwan Kamil atau Kaisang yang dimunculkan. Tapi kalau Kaisang yang dimajukan sebagai calon gubernur, bagi saya ini satu perjudian yang agak sedikit mengerikan. Mengingat elektabilitasnya itu 1% dan Kaisang menurut saya sudah melakukan banyak hal. Safari politik, medsosnya juga kuat dan hampir tiap hari itu pembicaraannya selalu memenuhi ruang publik kita. Tapi elektabilitasnya tidak pernah signifikan. Tapi beda ceritanya kalau betul Ridwan Kamil yang dimajukan di Jakarta. Saya kira memang nama ini relatif kompetitif ya untuk menyaingi Ahok dan Anies Baswedan. Karena memang Ridwan Kamil itu adalah sosok yang tingkat penerimaannya juga positif di Jakarta ya. Tapi kalau kita melihat trennya Ridwan Kamil ini sebenarnya turun. Kalau kita mengacu pada survei-survei sebelum nama Anies dan Ahok, memang dulu Ridwan Kamil ini paling menjulang. Tapi ketika Anies kembali ke Jakarta, Ahok kembali turun dia elektabilitasnya dan Jawa Barat. Nah yang kedua tentu porosnya Anies Baswedan yang per hari ini diusung oleh PKS dan potensial itu hanya bisa berkoalisi dengan Nasdem. Baik. Mas Adi, ini yang tadi menarik. PDIP dan PKB ada Ahok. Yang tadi menarik juga pernyataan Jokowi Kaisang bagus di Jawa Tengah atau juga di Jakarta. Makna di pernyataan ini apa? Apakah ada kesan ingin dimanapun asal Kaisang maju atau bagaimana Anda membacanya? Kalau mau jujur sebenarnya semua orang itu ingin bertanding di Jakarta karena eksposur politiknya jauh di atas rata-rata. Bahkan Jakarta ini kan sering disebut sebagai RI 3. Jadi siapapun yang jadi gubernur dan wakil gubernurnya pastinya akan selalu menjadi pembicaraan yang terkait dengan satu tangga politik menuju pimpinan politik nasional. Jadi kalau ditanya sebenarnya apakah Kaisang di Jakarta atau di Jawa Tengah, pastinya ingin di Jakarta. Tapi karena kalkulasi politiknya harus dihitung secara matang, kalau memang Kaisang tidak rasional, harus kalah misalnya dengan nama-nama besar, tentu akan muncul opsi lain. Karena secara statistik misalnya justru Kaisang kuat di Jawa Tengah. Mengalahkan Lutfi, mengalahkan Taji Yassin, mengalahkan nama-nama lain seperti Hendi, Pacul, dan seterusnya. Ini yang saya kira memang dalam konteks Kaisang, saya melihatnya cukup dilematis. Memaksakan di Jakarta tapi elektabilitasnya rendah, itu kemudian menurut saya pertarungan. Tapi di Jawa Tengah tentu harus butuh kerja keras karena di situ adalah kami tanggap Mas Adi untuk pandangannya. Terima kasih Mas Adi Praetno, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Bang Riza Patria, politisi Partai Gerindra, dan juga Bung Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan, telah bergabung di Kompas Petang sore.